Shalom saudara terkasih. Percayalah bahwa hari-hari ini kalau kita terus menggemakan yang ilahi, bahkan kita tidak memperdulikan apa yang kita lihat secara fisik, kita hanya mempercayakan hati kita sepenuhnya dengan apa yang firman Tuhan katakan, yang Tuhan janjikan, dan kita hanya menaruh harapan kita pada Tuhan, maka saudara, yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau lihat, yang kau tidak pernah timbul dari hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Hari-hari ini mari bangkitkan rohmu untuk terus menyembah, deklarasi, menyembah, deklarasi. Baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, hidupkan firman Tuhan di rohmu sampai menjadi daging. Maka saudara, apa yang bagimu sepertinya tidak mungkin, tapi Tuhan tiba-tiba akan menyatakan keajaiban buat orang-orang yang terus percaya. Sebab itu jangan pernah berhenti terus menyembah Tuhan. Mari datangkan realitas surga dalam hidupmu. Jangan saudara hanya orang yang ribet dengan masalah, yang fokus dengan masalah, kebaskan masalah. Dan saudara belajarlah setiap masalah itu adalah sebuah tingkatan untuk next level buat orang yang hatinya, reaksinya benar di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah fokus dengan masalah. Karena sesungguhnya masalah itu adalah sarana Tuhan untuk membawa engkau melihat kemuliaan Tuhan. Berhenti mengeluh, berhenti dengan cara pandangmu yang terlalu sempit. Belajar melihat seperti Tuhan melihat. Belajar meyakinkan bahwa inilah tahun kesempatan di mana kau mengejar Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini perhatikan. Tuhan cuma minta sederhana. Terus kau di dalam hadirat Tuhan untuk sembah Tuhan. Nyembah Tuhan, nyanyi, memuji Tuhan. Gemakan di rohmu, bahkan deklarasikan dengan sangat kuat. Saudara akan melihat hal-hal yang ajaib. Saudara, semua itu tergantung reaksi kita. Respon kita tuh seperti apa sih dengan Tuhan. Kemarin di ibadah minggu, saya tuh nggak ngeh. Kalau Robert tuh bilang, "Mi, ada hujan debu mas," gitu ya. Saya tuh nggak ngeh gitu ya. Ya udahlah gitu. Tapi setelah selesai acara, tiba-tiba anak-anak panggil saya, "Mami lihat sini." Nah, saudara terkasih, dan pada saat saudara ambil itu, serpian-serpian debu mas dan saudara urapi, detik itu Tuhan bilang gini, jadi seperti imanmu. Jadi seperti imanmu. Saudara, saya tidak mengerti itu. Dan itulah Tuhan. Kalau Tuhan sedang berkenan dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita duga, tiba-tiba terjadi. Dan Tuhan katakan, nantikan itu nak, dengan penuh pengharapan, dengan penuh percaya, dengan kegigihan imanmu, jangan menyerah. Percaya sekalipun kau belum melihat, percaya. Tidak ada alasan untuk kau tidak percaya. Karena bagi Tuhan terlalu kecil dengan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dia sanggup membalikan apapun yang kau tidak sanggup melakukannya. Tapi apakah hatimu, saudara, percaya? Saya nggak tahu, Sherly tahu kejadian itu? Iya, coba Sherly bersaksi sebentar. Karena saya yang nggak ngerti saudara ya. Saya nggak ngerti kejadian itu, saya nggak paham. Sudah selesai baru saya paham. Yuk Sherly silakan. Di sini Sherly. Shalom, ya pas waktu minggu itu kan waktu itu nyanyi pas Yahweh itu Mami. Terus saya lihat kok ada glitter, saya lihat penari loh kok sayapnya merah. Terus bajunya si Gaby nggak salah ada glitternya ya. Aduh, tapi nggak mungkin kayaknya. Terus apa ini, saya juga tola-tole kayak orang desa gitu. Jadi lihat bahwa loh kok tambah lama tambah deres kayak hujan. Kata si Robert sih juga lihat waktu itu kayak tornado turun gitu. Tapi waktu saya bilang, saudara saya lihat debu mas itu semakin deres Mami. Jadi itu yang saya. Oke. Ya. Ya,
Yang lucunya si Renner ya, yang main drum ini. Dia cuci tangan, semakin cuci tangan semakin penuh. Semakin penuh. Ya. Yang lain bilang, wah coba gitu kemarin aku cuci tangan. Saudara terkasih, tapi kita tidak perlu fokus yang di situ. Itu sebagai pertanda saja bahwa dia hadir, dia lagi berkenan, Tuhan lagi menyatakan kemuliaannya. Tapi di atas semuanya itu kembali fokus kita. Fokus kita kepada Tuhan. Bahwa apapun itu nanti Tuhan, minta Tuhan mampukan jamin hati saudara tidak bergeser. Hati saudara semakin apapun yang jadi kerinduanmu, doa-doamu terjawab, tergenapi. Hatimu jangan tergeser. Minta Tuhan memampukan, minta Tuhan menjamin. Biarlah itu hanya menjadi sarana untuk hidupku, menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Dan semakin banyak orang menjadi percaya. Tetapi hatiku Tuhan jamin untuk tidak bergeser kepadamu. Saudara, itu yang terpenting. Bukan perkara serbuk emasnya, bukan perkara apapun saudara. Tapi kembali ke hati Tuhan. Karena buat Tuhan, apapun itu terlalu kecil dan terlalu mudah. Tapi apakah kita menjadi pribadi yang punya ketetapan untuk setia dengan Tuhan. Yang tidak bergeser. Bahkan saudara, ketika kita menjadi pribadi yang menggenapi janji-janji firman Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Seperti kemarin ya. Ketika saudara minum anggur keintiman, yang lainnya minum anggur kelimpahan. Saudara, setiap kali katakan Tuhan, kalau saat dan waktunya itu tiba, bersumpahlah untuk menjamin kami Tuhan. Biar kasih setiamu akan terus membuat kami ada di dalam hadirat-Mu. Sedikit pun jangan buat kami bergeser. Saudara, itu yang terus kau minta dengan Tuhan. Jaminan sampai akhir. Sehingga kau bisa mewarisi itu kepada keturunan demi keturunanmu. Engkau bisa membawa pertobatan banyak jiwa-jiwa. Karena hatimu tidak bergeser. Saudara, saya juga sejujurnya enggak tahu ini mau nyanyi apa, mau gimana. Karena sepanjang hari Tuhan cuma diam. Tetapi ketika saya perhatikan dari awal sampai terakhir, semua menceritakan tentang kemenangan, jaminan, kemuliaan. Betul Pak, betul saudara. Jadi sebetulnya gini saudara, saudara perhatikan setiap kali saudara dalam ibadah. Perhatikan setiap pujiannya, perhatikan setiap firman-Nya. Saudara cari sesuatu, apa sih Tuhan? Pesanmu itu apa? Rema yang kau berikan dalam hidup kami itu apa Tuhan? Apa yang kau tancapkan di roh kami? Dan itu pegang, itu benih saudara. Tapi kalau saudara tadi mondar mandir, percayalah. Yang ilahi itu jadi seperti terbang gitu saja. Karena hatimu sedang kemana-mana. Engkau wadah yang tidak siap. Jangan sekali-kali saudara sibuk dengan yang lain dalam hadirat Tuhan. Karena itu adalah modus setan. Bahkan saudara, jangan tinggalkan setitik momen apapun. Nanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, terus tekun menanti-nantikan Tuhan tanpa kau sadar. Benih yang sempurna itu saudara tinggal mendasari jiwa dan rohmu. Dan ketika waktunya tiba, tanpa kau tahu tiba-tiba semuanya berbuah. Jadi makanya saudara, jangan sampai saudara jadi orang yang gampang sekali dialihkan dengan hal-hal yang gak penting, sibuk yang gak penting, mondar-mandir yang gak penting. Itu saudara hipnotis iblis. Untuk mengalihkan fokusmu supaya apa? Jatah yang dilepaskan untuk hidupmu itu dia curi saudara.
Itu yang namanya benih di pinggir jalan. Iblis yang ambilin. Dia tinggal alihkan saudara pemikiranmu, fokusmu semuanya alihkan. Begitu benih sudah habis, dia buat engkau kembali ke fokus ke semula. Tapi kau sudah gak ketemu apa-apa. Di roh itu seperti itu. Sebab itu saudara terkasih, berhati-hatilah dengan siasat-siasat roh jahat, penghulu-penghulu di udara yang membuat engkau tidak tenang, yang membuat engkau tidak bisa fokus. Kebaskan itu. Jangan setitik benih ilahi tercuri saudara. Jangan mau rugi. Tapi nantikan Tuhan. Bahkan ketika engkau jadi orang-orang yang punya ketepatan. Begitu kau terima sesuatu misalkan kayak tadi. Kemenangan terjadi di sini. Yes, sekarang. Ada banyak yang bisa kau tangkap ketika engkau tekun mengamati, saudara. Menerawang benar-benar mana yang yes, ini bagus, ini bobot. Bayangin saudara, dari semua benih yang Tuhan tabur, itu ada yang cuma kecil, ada yang sedang, ada yang sangat bobot banget. Lah ini kalau semua saudara bisa mengambil semua. Karena setiap kita punya kebutuhan masing-masing, bukan? Dan saudara, pada saat tadi pujikan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saudara tahu nggak itu di roh itu seperti apa sih sebetulnya? Ini seperti seorang pahlawan yang datang di hadapan Tuhan. Saya melihat ada beberapa versi saudara di nyanyian tadi. Ada seorang pahlawan yang begitu gagah perkasa. Apa sih gagah perkasa? Rohnya, imannya itu selalu katakan aku percaya Tuhan. Apapun aku pokoknya percaya. Dan tiba-tiba dia berkata di depan Tuhan, dia katakan, ku nyanyi haleluya. Itu di rohnya katakan, Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Perbuatanmu itu ternyata dahsyat di hidupku Tuhan. Dan tahu gak saudara, dan pintu itu terbuka. Dan tiba-tiba satu lagi pribadi yang datang. Di tengah keraguannya, dia memaksakan untuk percaya. Di tengah traumanya, dia memaksakan untuk percaya. Jadi ada satu pergulatan di jiwa, di roh untuk memutuskan aku percaya. Sambil menangis dia katakan, ku nyanyi haleluya. Ada jeritan. Tetapi jeritan itu berkata, Tuhan aku percaya, akulah orang yang menerima keajaiban. Dan yang terakhir, ada orang yang dia sangat-sangat tiarap. Dia mengatakan, aku yang tidak layak ini Tuhan, namun aku percaya. Aku yang tidak layak ini, aku percaya. Sambil tiarap dia gebrak-gebrak. Seperti dia gebrak-gebrak. Ku nyanyi haleluya. Kayak orang frustasi, tapi dia bukan frustasi. Dia meyakinkan sama Tuhan. Loh, meyakinkan sama Tuhan saudara. Aku ini memang gak layak Tuhan, kotor, najis. Tapi aku percaya kalau Engkau mau Tuhan, Engkau sanggup membalikkan keadaanku. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup. Dan malaikat itu melayani dia. Dan yang terakhir, biasanya kan seorang wanita, ini seorang laki-laki. Dia duduk di kaki Tuhan seperti seorang anjing yang duduk di kaki tuannya.
dia nyanyi, ku nyanyi haleluya, dengan suara yang terputus-putus, yang gak sanggup nyembah, tapi dia maksakan rohnya untuk nyembah. Air matanya terus netes. Kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan, kasihanilah aku. Dan tiba-tiba ada satu air yang mengalir terus itu kayak membasahi, kayak dia itu di pancuran air, tapi itu bukan pancuran, seperti sesuatu tiba-tiba menghujani dia sehingga dia goyok dan akhirnya dia peluk kaki Tuhan yang paling bawah. Saudara, di roh itu akan terjadi sesuatu ketika kau menyembah dengan sungguh-sungguh. Di roh itu akan terjadi manifestasi. Bahkan ada sesuatu yang deal ketika Tuhan terpukau dengan hatimu, dengan imanmu. Dan ada tadi satu orang yang ketika dia nyanyi, dia sedang imajinasikan sebuah kemenangan. Yes Tuhan, aku melihat, aku melihat, aku melihat. Reaksi menyembah itu menentukan sebuah perkenanan dan keajaiban. Tapi kalau kau orang yang lolak-lolok, tulalit, error, ya rugi. Apalagi kalau peniup shofarnya itu tepat. Tak, tak, waduh itu. Seperti dealnya tuh, wah. Tiba-tiba malaikat semburat, biar buka pintu. Itu seperti suara otoritas yang gak bisa digugat siapapun. Jadi peniup shofar itu penting sekali. Dia ketika dia punya ketepatan, mengerti kairos, mengerti gelombang, bong. Wow. Makanya saudara, harus kita ini terbiasa hidup di dalam roh Tuhan. Hidup di dalam dimensi roh. Supaya saudara tidak sekedar jadi orang yang cuma nyanyi. Tapi gak pernah mengalami realitas surga. Realitas Tuhan. Alami saudara. Kenapa saya mendisiplin untuk tidak terlambat dan bla bla. Tidak boleh mondar mandir. Karena itu sangat mengganggu. Dan Tuhan itu gak suka kalau ada keribetan. Karena apa? Dianggap tidak menghormati Tuhan. Apalagi kalau di belakang duduk-duduk gak jelas. Saya ini kan perhatikan satu-satu orang. Saudara. Dan saya kasihan sama orang-orang yang gak connect sama Tuhan. Kamu pulang mau bawa apa? Mau dapat apa? Kalau hatimu gak niat, mending tidur di rumah. Lebih mulia, tidak berdosa. Tapi ketika kau bermain-main dalam hadirat Tuhan, itu mengerikan. Jadi jangan tidak punya pertobatan. Iblis akan terus mengintimidasi kalau kau tidak membereskan hatimu. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tidak. Firman Tuhan bilang kok, kalau kau menghormati Tuhan, engkau akan mendapat upahnya. Tapi kalau kau tidak menghormati Tuhan, itu seperti tudung terlepas. Dan kau merasa yang penting saya tadi sudah datang ibadah. Untuk apa kau datang ibadah? Cuma setor muka. Tapi jiwa rohmu melayang. Kalau saya sih enggak. Jadi kalau sudah datang, niatmu harus apa saudara? Kau hidupkan dengan sebuah tindakan. Nikmati Tuhan, ketika kau menikmati Tuhan, kau pulang akan beda. Kau pulang bukan cuma senang, kau bukan cuma punya kelegaan. Ada roh Tuhan yang akan terus berbicara di hatimu, menguatkanmu, akan terus merema, bahkan membawa menuntunmu kepada hal yang gak pernah kau pikirkan. Amin. Saudara, mari sekali lagi
Kita harus jadi orang yang berkata dan punya keputusan, Tuhan, aku ini anak kerajaan surga. Jadi bagaimana mungkin aku tidak mengalami realitas surga di bumi seperti di surga? Itu enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin. Coba saudara, jadi orang yang punya keputusan ngotot seperti itu. Ngotot. Aku harus alami realitas surga karena aku ini anak kerajaan surga Tuhan. Jadi mana mungkin aku enggak ngalami rumahku sendiri, enggak mungkin. Setidaknya kau jadi orang yang melatih dirimu, merasakan surga itu seperti apa. Nah saudara terkasih, yang kedua, aku ini loh Tuhan, jelek-jelek gini anakmu loh. Aku ini anakmu kok bapakku. Jadi mana mungkin ada batasan antara anak dan bapak, itu enggak mungkin. Ya toh, sebobroknya apa dirimu, ketika engkau ketemu Tuhan dan kau katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku sungguh-sungguh aku mau. Dan Tuhan lihat ketulusan dan kejujuran itu. Dan ujungnya dia peluk lagi hidupmu. Itu enggak ada batasan. Asal kau bereskan. Saudara, yang kedua itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi kalau kau yakin dia bapak yang cintakan anaknya, cintakan hidupmu, iblis gak bisa apa-apa saudara. Gak bisa apa-apa, percayalah. Bahkan kau bisa minta sesuatu sama Bapa. Ayo Bapa, tolongin aku. Kalau aku gak mampu jalan, gendong aku Bapa. Sampai satu kali aku bisa berjalan, bahkan berlari dengan sangat kuat. Didik aku Bapa. Jangan frustasi saudara. Sebagai seorang anak jangan frustasi untuk kejar bapaknya. Karena itu hakmu. Apapun saudara kebutuhan itu hakmu. Karena kalau kita sama Bapak, tidak ada batasan. Kecuali kita tidak menghormati dia. Kecuali kita tidak mengenal dia. Makanya kenali Bapakmu. Sejujurnya saya merasakan gini kok tadi saudara. Saudara datang ini gak ngerti apa-apa, betul kan? Dari nyanyi awal sampai di pertengahan, ngerti kan? Apa yang sedang terjadi, gak paham kan? Iya. Itulah penyediaan Bapa. Sekalipun seringkali anaknya gak connect, cuma nyanyi sukacita, wah nyanyi dengan semangat. Gak ngerti terjadi apa di roh. Tapi si Bapa itu gini, tetap dia senyum. Namanya juga Bapa. Anaknya senang, dia tambah senang. Anaknya yakin, dia tambah suka. Anaknya percaya, dia tambah cinta. Lah itu Bapak saudara. Saudara kasih sedikit, cuannya besar. Tapi saudara gak ngerti, gak bocuan. Ini bukan para cuan-cuanan saudara ya. Artinya kalau Tuhan sampai ngomong gitu tuh saking kesel ya saudara. Yesus percaya ambil aku. Percaya. Yang ketiga saudara. Saudara di program ini apa namanya? Jangan lupa itu. Semua apa yang kamu lepaskan dengan yakin dan percaya. Ada kuasanya. Ada kuasanya dan itu diperhitungkan Tuhan dan itu tidak main-main. Tidak pernah main-main saudara. Makanya sekali lagi saya katakan. Jangan saudara itu gampang dialihkan. Kalau ada satu rema di satu nyanyian, bahkan itu diulang-ulang-ulang, itu pasti ada sesuatu saudara. Itu pasti ada penekanan yang sangat-sangat penting, bahkan di alam roh terjadi sesuatu yang deal antara Tuhan dengan kita. Nah kekasih Tuhan, budayakan ini juga, kebiasaan-kebiasaan ini, setiap hari dimanapun kita ada. Biasakan kita suka nyanyi, memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Saya mau tanya, kan saya udah ratusan kali nih ngomong kayak gini. Yang benar-benar menerapkan di rumah itu siapa? Coba angkat tangan. Masak, nyanyi, nyuci baju, nyembah. Ayo angkat tangan, angkat tangan. Lalu terus yang lainnya ngapain? Yuk tak inget-inget tok Bu. Rugi. Lawang saya sedang buang air besar, dia bilang, Yesus pegang erat tanganku. Yang bawah biarin turun. Lepasin.
Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Coba yang terakhir. Engkau alasan selama ku hidup. Siapa alasan menjadi kita hidup? Tuhan. Jadi versi apapun, boleh enggak nyembah Tuhan? Boleh. Tuhan enggak terpengaruh dengan bau-bau seperti itu. Yang Tuhan jijik, enak itu mau muntah, bau dosamu itu. Kalau yang gituan Tuhan bilang, oh enggak apa-apa, enggak ngaruh nak di surga itu. Loh serius. Malah lagi buang air besar, ukirkan aku, gitu saudara. Nemen ya? Lo tergantung moodnya. Nah ini makanya deso. Tuhan itu enggak bisa dibatasi kalau lagi bercinta. Lagi falling in love gini, oh Sesena kamu lagi buang air besar nanti. Oh enggak gitu, enggak peduli dia mau buang air besar, kecil air apa, enggak peduli saudara. Walaupun buang air besar, nyanyi ukirkan aku sah-sah aja saudara. Guyu, berarti gak pernah. Saudara terkasih, justru saudara, ketika kita tidak pernah membatasi Tuhan mau nyembah di ruang seperti apapun. Itulah tanda bahwa kita menjadi orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan. Mari saudara, itu jadi lifestyle hidup kita. Karena disitulah akan mengubah kita banyak hal dan kita nggak perlu setengah mati saudara. Serius, termasuk bagaimana kita bergulat dengan karakter-karakter kita. Kalau kita rajin nyembah Tuhan itu nggak akan jadi pergulatan. Salah satu saudara ya, buat saya loh secara pribadi. Ketika masuk dalam proses, terutama tentang yang namanya keras hati, karakter, diremukkan, yang membuat saya punya kemudahan, itu salah satunya adalah pujian dan penyembahan. Mungkin kalau saya nggak punya kekuatan di situ, saya akan bergulatnya setengah mati saudara. Coba saudara yang hatinya keras, hati seperti baja, hati dingin beku, coba belajar banyak nyembah. Kok akan mudah dilembutkan Tuhan. Karena ketika kita jadi orang yang menyembah Tuhan, roh kita ini saudara akan mengalami sesuatu yang dijamah Tuhan dan tiba-tiba semuanya jadi mudah. Bahkan yang pahit, ketika kau rajin nyembah, air matamu itu meleleh, menetes, itu sembuhkan yang di lukamu saudara. Coba saudara, penyembahan itu waduh, saya mau bilang ya, penyembahan itu kunci belakang. Kalau saudara ke rumah kan, ya, wah kunci depan gak ada, tertutup, kunci belakang pasti ada. Kalau mau nembus Tuhan, kesusahan, kunci belakang. Apa? Nyembah Tuhan. Terus nyembah. Wah ini berbondong-bondong nanti. Wah kunci belakang ternyata. Ini juga salah satu rahasianya pendeta Pak Alex Tam Saputra. Sampai dia bisa punya nginden. Kuncinya itu, rahasianya itu kunci belakang. Beliau bilang sama Pak Petrus aku, gimana caranya kok bisa sehebat ini? Kunci belakang. Apa sih kunci belakang? Sesuatu yang kau terobos tanpa batas dengan roh, itu adalah penyembahan. Penyembahan itu roh, mana bisa roh dibatasi? Tidak bisa. Jeritanmu, hatimu, sampai ketika kau nyembah. Sesulit apapun hidupmu, bahkan sebesar apapun kerinduanmu, ayo rajin penyembah. Kalau enggak potong tangan saya, serius. Kau rajin sungguh-sungguh nyembah. Lihat. Tapi gini saudara, jangan semua itu jadi motivasi. Engkau punya apa? Manipulasi sama Tuhan, jangan. Artinya gini, ketika engkau sudah enggak tahu lagi jalannya. Ketika engkau sudah rasa, waduh Tuhan, rasanya enggak mungkin. Udah nyembah. Yang penting hatimu tulus.
Dan yang menjadi kerinduanmu, hasratmu adalah hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu nggak mungkin Tuhan nggak kasih, saudara. Ya kan? Yang penting itu adalah ketulusanmu, motivasimu, dan tujuanmu untuk apa. Saudara, salah satunya gini, salah satunya. Tuhan, saya ini harus jadi orang yang sangat kaya sekali. Kenapa? Saya ingin Tuhan mengentaskan banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang harusnya dia melihat realita Tuhan. Jadi untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan Tuhan. Kalau itu untuk kepentingan Tuhan dan saudara bisa dipercaya, pasti dikasih. Tapi lewati proses, karena semua harus diuji dulu, saudara. Jadilah orang yang gak pernah, saudara ya, takut untuk habis-habisan sama Tuhan. Gak pernah takut habis-habisan sama Tuhan, yang penting gak ngawur. Percayalah, saudara. Saya orang yang gak pernah takut. Mau berapapun Tuhan habiskan. Karena apa? Saya belajar percaya. Sekalipun banyak keterbatasan, saya percaya. Saya menjadi orang yang belajar seperti itu, menguatkan kepercayaan. Tapi yang saya dapat apa, saudara? Sebuah kehormatan yang dari Tuhan. Ada banyak hal, tapi next nantilah, saudara. Kembali lagi, di momen seperti ini, di program Kuasa Pujian, ayo melakukannya dengan pengertian, dengan iman, bahkan dengan apa? Sukacita. Terakhir sukacita. Sukacita tanda orang percaya. Sekalipun katakan percaya Tuhan, tapi kok mukanya muram, ya enggak percaya itu namanya. Tapi ketika kau katakan Tuhan aku percaya, engkau sukacita, engkau bergairah, orang kan tahu kamu tuh orang percaya. Tapi kau bilang percaya mukamu asem, ya itu namanya apa, saudara? Halo? Enggak percaya. Nah, coba kanan kirimu lihat wajahnya, wajah percaya enggak? Pandang-pandang terus pandang, ini wajah percaya apa ora ya? Ya. Saudara percaya enggak tahun ini akan ada banyak keajaiban? Akan banyak keajaiban, amin. Saudara terus tingkatkan penyembahan. Kalau saudara nggak bisa nyembah sendiri, saudaramu, saudara suaranya, nadanya kemana-kemana, pasang lagu, pasang sesuatu, ikutin aja. Belajar punya keputusan untuk menyembah Tuhan. Nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa ketika kau rajin menyembah Tuhan. Apapun masalahmu, pergumulanmu, kau tetap dibawa ketenangan, kedamaian yang daripada Tuhan yang dunia gak bisa berikan. Kedua, ketika kau mengalami apapun yang Tuhan izinkan kau harus lewati, masa-masa yang mungkin buat engkau seram. Tapi ketika kau punya keputusan menyembah Tuhan, justru di situ banyak hikmat, rahasia yang Tuhan singkapkan demi singkapkan. Tiba-tiba kau bilang gini, wow, ternyata di balik ini ada banyak rahasia kemuliaan yang selama ini saya nggak ngerti. Jadi dia apa? Akhirnya apa? Melepaskan semua kebodohan, semua melepaskan keterbatasan, melepaskan semua keculunan, sehingga kecerdasan ilahi mulai turun menguasai pikiran kita. Bahkan saudara ya, orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan, dia akan merasakan dan mengalami surga itu benar-benar realitanya itu nyata. Saudara, saya ini seringkali kalau mimpi. Saya tuh bisa kendalikan mimpi saya. Contoh nih misalkan saya mimpi. Dalam mimpi itu tiba-tiba seperti ada jalan jebakan yang tertutup atau sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang gimana. Tiba-tiba kesadaran saya gini, wah ini bukan nyata ini. Gak boleh, stop. Aku harus kembali ke realita. Tiba-tiba saya bangun. Jadi saya bisa membedakan antara ini saya tidur atau ini mimpi. Itu kesadaran saya itu bisa sangat kuat, saudara. Dan saya di mimpi itu bisa mikir. Wah ini siasat jahat, wah ini maksudnya begini. Lagi mimpi itu bisa mikir. Bahkan bisa ngobrol sama Roh Kudus.
Makanya saudara alami. Beberapa kali saya ini, ya, seperti iblis mau mencuri saya. Saudara. Tapi setelah mimpi tadi, nanti Tuhan itu pasti ada ceritanya. Dia menceritakan misalkan tentang, oh ini gereja akhir zaman itu seperti ini. Oh banyak hamba-hamba Tuhan seperti ini. Anak-anak Tuhan lagi seperti ini. Kondisi-kondisi. Dia ceritakan semua, oh ujungnya itu. Tuhan itu mengkiaskan bahwa kejadiannya itu sedang seperti ini. Oh oke Tuhan. Jadi artinya Tuhan katakan gini. Kamu punya otoritas untuk punya kesadaran meluputkan dari semuanya itu. Jadi saya ini jujur ya saudara, tercengang-cengang. Kok bisa gitu ya Tuhan? Saya ini sering tercengang-cengang kalau lagi mimpi-mimpi sesuatu. Dan apa yang Tuhan katakan selalu terus jadi rema. Setiap kali masuk ke alam-alam roh seperti itu. Seperti saya tuh punya otoritas bisa menghentikan, stop, jangan terusin. Yuk keluar. Ketika keluar bangun saudara. Dan itu yang membuat saya salah satunya tercengang-cengang dengan Tuhan. Wow. Bahkan ya saudara ya, alam dunia orang mati pun loh saudara, Tuhan pernah bawa saya. Jadi saya tuh menyaksikan sendiri bagaimana. Dan ketika itu sudah mulai batas stop. Tiba-tiba saya bilang, enggak, ini sudah selesai, gak boleh diterusin melangkah. Ketika melangkah ini jebakan. Tapi ada suara, coba langkah 1 kali. Dan itu suara setan. Nah kembali lagi. Makanya saudara, kenapa saya ini selalu punya satu keputusan. Mau didisiplin sama Tuhan. Mau dididik Tuhan. Mau dihabiskan dalam tanda kutip saudara sama Tuhan. Pokoknya dibersihkan. Entah seperti apa Tuhan, pokoknya. Supaya engkau dan aku gak ada batasan. Terserah cara Tuhan membersihkan aku, cara seperti apa aku rela Tuhan. Aku mau. Saya bukan orang yang suka lari dari didikan. Bahkan mencari-cari didikan. Kalau gak ada yang mukul, saya itu orang yang cari pukulan. Nah ini saudara, gila tuh. Ini seperti ilustrasinya saudara. Kok rasanya Tuhan kok diem-diem aja ya? Gini, saya ini merasa kalau ada sesuatu yang belum di-upgrade dalam hidup saya, seperti sesuatu yang udah mulai basi, saya akan terasa, Tuhan kok diem-dieman ya? Tuhan, kok enggak mau mulai lagi? Kok enggak mulai bersihin aku lagi? Enggak mulai bentuk aku lagi Tuhan? Ayo Tuhan! Loh, Tuhan yang tak ajak loh saudara. Serius ini loh mimbar. Karena saya tahu, saya waktunya dibersihkan lagi. Saya lebih dipoles lagi. Supaya saya bisa menyajikan anggur-anggur yang baru sama Tuhan. Tuhan gak minum anggur yang basi terus. Anggur yang selalu baru. Dia nikmati sesuatu yang baru dalam hidup saya. Itu saudara. Jadi saya bingung kalau ada orang-orang yang suka lari dari didikan Tuhan. Lari dari proses. Berkelit gak karu-karuan. Saya bilang waduh itu namanya kamu bunuh diri. Kamu bunuh diri itu. Serius, kalau orang itu lari dari didikan Tuhan, suka lari dari apapun itu sama seperti kamu apa? Membantai hidupmu sendiri. Itu goblok namanya saudara. Lebih baik di tangan Tuhan. Terserah Tuhan mau ngapain, percaya saja kok. Justru di tangan Dia yang kita rasanya gak enak, rasanya waduh. Percayalah di balik kesesakan itu. Ada kemuliaan yang terus Dia upgrade dalam hidup kita. Lama-lama saudara, surga dan hidupmu pun gak ada batas. Ya sejauh apa kau menginginkannya, sejauh apa kau punya pengertian, sejauh apa kau percaya dengan Tuhan, sejauh apa kau menghidupkannya. Itu yang menentukan. Lah kalau kau gak percaya kau banyak begini begitu, ya gak pakai saudara. Makanya orang bilang kalau cinta itu enggak seperti tai kucing itu namanya bukan cinta. Oh, kan cinta itu tai kucing rasa? Lah iya coklatin gitu, tapi rasa tai kucing orang kayak lupa. Sesuatu yang enggak enak kelihatannya membusuk. Padahal yang dibusukkan apa? Daging dan dosamu itu disingkirkan.
Sehingga kenikmatan itu mulai muncul. Ya, saudara siapkan hati untuk kita mulai menyembah Tuhan.